rawan dan kita simak lagi. Kita ajak Anda bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada yang di atas, Iya. Aman ya, Bang? Ya. Ya, apa kira-kira kan udah kedengar? Tadi di awal ada permintaan Ricky pengen ke depan itu sebenarnya pengen ngapain sih, Ya Bang? itu Tapi kan mau ucapkan apa yang disampaikan terakhir. Pengennya Ricky sebelum para saksi, para keluarga Joshua, dia akan mengucapkan itu dulu. Tapi ya, yang penting sudah disampaikan. Tentu majelis yang lebih berwenang menentukan boleh tidaknya gitu. Ya kita tunduk, kita ikut. Gitu. berarti ini ikut seperti yang pernah disampaikan oleh Eliezer. Oh tidak. Mencontoh. Justru sidang sebelumnya kita lebih awal. Waktu sidang pertama kita udah mengucapkan. Tapi saat ini kebetulan para keluarga tuh ada di sini. Langsung kan. Kalau yang selalu kan hanya baca dakwaan pada saat itu. Kan keluarga tidak mengetahui, tidak mendengar. Kalau sekarang berhadap-hadapan dan dia adalah orang tua dari temannya. Oleh karena itu dari kemarin dia minta tolong sampaikan, Bang, sebelum sidang dibuka, sebelum saksi-saksi melanjutkan kesaksiannya, dia minta itu. Tapi ya tentu hak majelis, ketua majelis yang menentukan. Pak Irman, jadi kita tidak meniru Eliezer, kita malah lebih duluan gitu sebenarnya. Kalau untuk minta maaf. Ya. Pak Irman, kalau sebelum pembunuhan Brigadir Yosua ini pernah ada konflik nggak sih antara RR dan Yosua? Tidak pernah. Malah pulang dari Magelang itu satu mobil, dia berdua satu mobil. Tapi kan di surat dakwaan RR disebutkan mengambil senjata api milik Yosua. Kan sebelumnya kan saya sudah sampaikan, itu kan asumsi. Tahu kan beberapa kali saya sampaikan kejadian di Magelang waktu si Ricky dengan Richard pergi ke sekolah anaknya Sambo. Pas dia pulang udah mau maghrib. Di bawah tidak ada orang, pas naik ke tangga ada Kuat yang kondisi agak tegang. Ditanya, ada apa Pak Kuat? Om Kuat, itu tadi si ibu tuh sakit pingsan, kemudian kita gimana? Kemudian tadi kita curiga si Joshua almarhum turun naik, kita curiga ada apa nih? Kemudian saya tegur, dia menghindar, nggak menjawab. Kemudian mau naik lagi, saya ambil pisau, mencoba, nggak boleh kamu naik lagi, karena dia merasa akhirnya dilihat oleh Susi ke keadaan ibu itu kan. Tapi sayangnya ibunya nggak ada cerita kejadian apa, pelecehan apa, nggak, pada saat itu tidak ada. Cuma kenapa dia ambil senjata? Karena dia termasuk senior, dia lebih senior dari Joshua. Khawatir kok Kuat sipil ya, bawa pisau melawan, jangan-jangan marah nanti si Joshua pakai senjata. Yang lain nggak ada, si Sambo kan nggak ada di situ, dia di Jakarta kan. Kalau terjadi apa nggak dia sebagai senior nggak ada tanggung jawab moral sebagai anggota polisi. Hanya itu, jadi antisipasi aja. Mau naruh di kamar anaknya Sambo. Ya. Tadi Anda bilang semobil berdua artinya hubungannya baik dengan Yosua ya. Baik. Tapi dalam CCTV yang terekam di Saguling terlihat tidak ada percakapan antara Yosua dengan Ricky. Ya, itu di luar pengetahuan saya juga ya. Yang penting selama di Magelang dia tidak pernah bertengkar ya. Begitu juga pergi ke Jakarta dia berdua. Sebenarnya Ricky dan Kuat itu harus tinggal di sana sebenarnya. Dia mengawasin ajudannya itu adalah tugasnya untuk menjaga anaknya Sambo. Tetapi istrinya Sambo meminta, ibu kan kurang enak badan, sehat, kamu juga antar dong. Padahal tidak perlu, kan ada mobil satu yang dibawa. Bang, kalau hubungannya baik, kenapa Riki Rizal tidak mencegah terjadi pembunuhan berencana? Ya, kalau itu kan sudah berulang-ulang. Itu saya kutip dari BAP. Dia aja goncang mendengar itu. Dan juga berpikir apakah akan dilakukan. Karena dia tidak tahu. Waktu ditanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang kan? Dia tidak tahu. Kemudian melihat, disampaikan ada pelecehan. Nah, dia antara bengong lah gitu. Kemudian diucapkanlah, kalau Joshua saya panggil melakukan perlawanan, kamu bisa backup nggak? Tapi yang didengar terakhir itu adalah, berani tembak nggak? Dia bilang, saya tidak berani, saya tidak kuat. Itu pernyataan seorang
bawahan yang menghadapi jenderalnya. Tapi dalam batinnya juga pasti tahu kenapa dia berani menolak. Pasti ini suatu tugas yang tidak tepat dan tidak benar. Kemudian kenapa dia suruh panggil kan si Richard? Dengan keadaan goncang, dengan keadaan yang itu, dia turunlah memanggil. Memang dia tidak menyebut ke si Richard. Menyatakan bahwa saya tadi disuruh nembak situ. Kemudian kamu dipanggil. Sesuatu hal yang naif bagi dia, khawatir kalau dia nyampaikan itu. Bagaimana kalau sikap Eliezer misalnya menghindar atau pergi? Nanti kalau dia dipanggil Sambo lagi apa? Mana si Richard? Apa nggak berbahaya juga bagi dia? Bagi diri dia. Begitu juga Joshua. Dia berpikir pasti ada klarifikasi lah. Kemudian apakah dari Saguling kan nggak lama. Apakah masa di rumah dinas? Mungkin dia berpikir, wah jangan-jangan pasti ada rencana apa mereka. Pasti si Anu masih berpikir. Dalam keadaan berpikir dan ucat itulah tahu di rumah. Nggak berapa lama sampai di rumah dinas ya. Dia dipanggil oleh Kuat. Panggil Joshua, dia masuk kejadian. Hitungan berapa? Menit. Apa yang bisa dia buat? Bisa aja kita buat perbandingan dengan jenderal dan yang lain di sini, pangkat yang lain. Apa yang bisa dia ini? Ya. Oke. Masih ya. Makasih ya Bang Herman. Ya, sama-sama. Pemirsa, baru saja kita simak keterangan disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal, yakni Erman Umar, yang juga menanggapi persidangan hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga Brigadir Yosua. Sama-sama menanggapi, baik itu kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, dan kuasa hukum dari Ricky Rizal. Saat ini sidang sedang diskors dan akan dilanjutkan pada siang hari nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat.